Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu kita terus belajar memprioritaskan diri untuk mendengar firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita iman yang berkualitas. Kita terus belajar dan terus berupaya supaya kita memiliki iman yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh Abraham. Saya percaya Abraham memiliki iman yang berkualitas. Karena itu tidak salahlah kalau dia disebut sebagai bapa segala orang beriman. Karena imannya yang berkualitas. Karena itu kita belajar supaya kita memiliki iman yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh Abraham. Lalu pertanyaannya, iman yang berkualitas itu seperti apa? Iman yang berkualitas itu ciri-cirinya seperti apa? Modelnya seperti apa? Itu yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Dari Kejadian 22 ini saya melihat dua hal penting dari iman yang berkualitas itu. Yang pertama dalam ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Allah mencoba Abraham. Dan kita melihat bagaimana Allah mencoba. Mencoba di sini harusnya dipahami lebih kepada Allah menguji Abraham. Karena pencobaan itu ada dua arti. Ada pencobaan dalam arti godaan, tapi ada juga pencobaan dalam arti ujian. Pencobaan dalam arti godaan Tuhan tidak pernah melakukannya. Itu dilakukan oleh iblis. Tapi pencobaan dalam arti ujian itu Allah seringkali melakukannya. Bagaimana Allah menguji Abraham ketika menyuruh untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya. Dan nats ini menunjukkan bagaimana Abraham lolos dalam ujian. Imannya teruji. Dari sinilah kita melihat bahwa iman yang berkualitas yang pertama itu adalah iman yang teruji. Iman yang teruji adalah iman yang menang terhadap berbagai pencobaan, berbagai ujian yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi iman yang berkualitas itu iman yang teruji. Kalau kita melihat ujian iman bagi Abraham ini sungguh luar biasa. Karena ketika Abraham dan Sarai sudah bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Ini perjuangan luar biasa, pergumulan yang luar biasa. Tapi akhirnya oleh mujizat Tuhan, akhirnya Abraham punya anak juga. Dan setelah punya anak, ternyata Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Tapi nats firman Allah yang kita baca hari ini bagaimana Abraham lolos dalam ujian iman. Inilah iman yang teruji dan inilah iman yang berkualitas. Kita terus belajar supaya ketika kita mengalami ujian iman yang Allah izinkan terjadi kita menang. Seperti yang dialami ataupun yang dilakukan oleh Abraham. Walaupun mungkin ujian iman kita ada hal-hal yang berbeda-beda, tapi intinya bahwa kita mengalami ujian iman. Dan kita belajar untuk kita memiliki iman yang teruji,
iman yang menang terhadap ujian, dan itu yang saya sebut sebagai iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dalam ayat 2 ada perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Dalam ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham melaksanakan perintah Tuhan. Di sini saya melihat bahwa iman yang berkualitas itu adalah iman yang taat. Walaupun dia berat, tetapi dia tetap taat. Melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun ini sesuatu yang sangat sulit rasanya, tapi dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Malamnya dia mendapat perintah untuk mempersembahkan anaknya. Besoknya dia pagi-pagi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini namanya iman yang taat. Dari sinilah kita belajar bahwa iman yang berkualitas yang kedua itu adalah iman yang taat. Jadi tidak bisa iman kita tanpa disertai ketaatan. Itu iman yang tidak benar. Tapi iman yang benar, iman yang berkualitas, iman yang sesungguhnya, itu iman yang taat. Itulah iman yang berkualitas. Siapapun kita, apapun kita, betapapun hebatnya, kita disebut sebagai orang beriman. Tetapi ujian itu ada pada sejauh mana kita taat. Karena ketaatan itulah batu uji untuk menilai apakah iman kita berkualitas atau tidak. Dan ciri iman yang berkualitas dalam nats ini adalah iman yang taat. Karena itu sebagai umat kita belajar. Buktikan iman kita dari ketaatan kita. Bukti iman kita yang berkualitas itu bukan dinilai dari toga. Bukti iman yang berkualitas itu bukan dinilai dari jabatan sebagai pendeta, penginjil, syamas, guru jemaat. Bukan dilihat dari situ. Tapi ujian iman yang sungguh-sungguh berkualitas iman kita atau tidak dapat dilihat sejauh mana ketaatan kita kepada firman, sejauh mana kita melaksanakan apa yang selama ini kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan. Jadi mari kita belajar jadi orang yang senantiasa mau taat kepada firman. Kalau selama ini ada hal-hal tertentu, ada lorong-lorong dalam hidup kita yang tidak taat, mari kita sadari itu. Dan kita mulai belajar memperbaikinya. Dan kita mulai belajar menjadi orang yang taat. Sehingga kita bukan hanya orang yang pandai mengkhotbahkan firman. Tapi pandai juga dalam melakukan firman. Kita bukan hanya ahli terhadap firman. Tapi juga ahli dalam melakukan firman. Maka saya percaya iman seperti itulah. Iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami iman yang berkualitas. Tuhan, kami rindu supaya kami punya iman yang berkualitas. Iman yang teruji dan iman yang taat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.